Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal program doktoral teknologi informasi dengan judul Prediksi Sisa Masa Studi Mahasiswa pada suatu perguruan tinggi dengan 3 model algoritma data mining. Perkenalkan, nama saya Retno Devita. Pertama, saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya diberi kesempatan untuk mengikuti presentasi pada hari ini. Dan salawat beriring salam saya panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sekarang saya lanjut saja ke presentasi. Dahuluan, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan semakin mudahnya memperoleh data dan informasi dalam jumlah besar. Pertumbuhan database yang besar telah jauh melebihi kemampuan manusia untuk bisa memahami, sehingga diperlukan alat dan metode tepat yang mampu mentransformasikan sejumlah besar data ke dalam informasi yang berguna yang menopang keakuratan informasi itu sendiri. Dalam bidang pendidikan, khususnya perguruan tinggi sangat berupaya untuk menyelesaikan masa studi tepat waktu. Karena hal ini bermanfaat bagi pihak kampus untuk meningkatkan reputasi dan akreditasinya. Tapi pada kenyataannya, para mahasiswa tidak bisa mengetahui sisa masa studi yang akan ditempuhnya. Saat ini konsep data mining semakin dikenal sebagai tools penting dalam manajemen informasi karena jumlah informasi yang semakin besar jumlahnya. Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang masa studi mahasiswa dengan menggunakan algoritma C45, K-means, dan Naive Bayes hanya bersifat menyelesaikan masalah dengan algoritma yang dipilih atau dengan komparatif dari algoritma yang ada. Dengan adanya kombinasi algoritma C45, K-means, dan Naive Bayes, penelitian ini bisa mengetahui sisa studi mahasiswa di suatu perguruan tinggi dan melakukan analisa dan evaluasi terhadap mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana menentukan sisa studi mahasiswa berdasarkan mata kuliah, nilai dan indeks prestasi kumulatif yang sudah diambil dengan kombinasi algoritma C45, K-means, dan Naive Bayes. Kedua, bagaimana hasil dari kombinasi algoritma C45, K-means, dan Naive Bayes dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai acuan oleh mahasiswa untuk menentukan target kelulusan. Ketiga, bagaimana algoritma ini bisa digunakan oleh pihak kampus untuk mengklasterisasi mahasiswa dalam memantau sisa studi mahasiswa. Kemudian masuk kepada batasan masalah. Penelitian ini dilakukan hanya untuk mengetahui sisa masa studi dengan kombinasi algoritma C45, K-means, dan Naive Bayes. Pengumpulan, penyiapan, dan pengolahan data. Yang ketiga, data diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang berdasarkan mata kuliah, nilai, dan indeks prestasi yang sudah diambil. Tujuan yang dicapai. Pertama, pihak kampus atau mahasiswa bisa mengetahui sisa masa studi setiap semester atau kapan dibutuhkan. Kedua, membentuk decision tree dan klasterisasi mahasiswa sesuai dengan mata kuliah, nilai dan IPK yang sudah didapat berdasarkan kombinasi algoritma C45, K-means, dan Naive Bayes. Ketiga, pihak kampus dapat mengevaluasi dan memprediksi tingkat lulus mahasiswa yang tepat waktu ataupun tidak. Kemudian kita masuk pada metodologi penelitian. Pertama, kita akan melakukan identifikasi masalah, menentukan tujuan penelitian, kemudian menentukan batasan dan ruang lingkup. Setelah itu kita tentukan metode penelitian apa yang akan kita lakukan. Untuk studi pustaka, saya akan ambil yaitu algoritma C45, K-means, dan Naive Bayes. Kemudian diambil literatur yang terkait di dalamnya. Kemudian analisis data, perancangan pre-processing, kombinasi C45 K-means
dan naive bias, kemudian lakukan pengujian, kemudian melakukan akurasi, interpretasi hasil, dan future work. Selesai. Tinjauan pustaka. Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basis data dengan melakukan penggalian pola-pola dari data dengan tujuan untuk memanipulasi data menjadi informasi yang lebih berharga yang diperoleh dengan cara mengekstraksi dan mengenali pola yang penting atau menarik dari data yang terdapat dalam basis data. Algoritma C45 adalah salah satu metode untuk membuat decision tree berdasarkan training data yang telah disediakan. Dan algoritma K-means adalah satu metode penganalisaan data yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi dan merupakan satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Sedangkan naive bias merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakal daripada teorema bias. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema bias. Ini ada beberapa daftar pustaka yang saya ambil. Ada Agus Budiantara, Irwansa, Egy Franky, Pandi Ahmad Pratama, Nino Puliani di tahun 2020. Kemudian Indra Cahyo Wibowo, Abdul Karis Fauzan, Marsha Radwi Putri Yustiana, Piki Aino Hobib 2019. Ketiga Hendro Priatman, Fahmi Sajid, Danis Hal Givani 2019. Dan ada beberapa lagi penulis yang saya anggap atau saya ambil sebagai literatur dalam proposal saya ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.